Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Rizak Alwi dengan NIM 2131111185, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab Toharoh, yaitu tentang berwudu dan tayamum, serta penjelasan atau tata cara tentang sholat bagi musafir. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Khalis Firmansyah, SHI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Ibadah dan Muamalah. Langsung saja kita simak video kali ini. Ya, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang taharoh. Definisi taharoh menurut bahasa adalah bersuci, sedangkan taharoh menurut istilah adalah bersuci dari hadas atau najis untuk melaksanakan sholat atau ibadah lainnya dengan cara-cara tertentu. Nah, alat taharoh sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada air, kedua debu, ketiga batu, dan yang keempat dibak atau samak. Air itu yang biasa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari, untuk mandi, lalu untuk bersuci, untuk wudhu. Sedangkan debu itu untuk sebagai pengganti wudhu, yaitu tayamum dengan sebab-sebab tertentu. Lalu yang ketiga batu. Batu itu biasa digunakan kita untuk bisa digunakan untuk bersuci, yaitu istinja, yaitu menghilangkan najis dari hubul atau dubur. Nah, yang keempat adalah dibak atau samak, biasa digunakan untuk mensucikan kulit. Baik, langsung saja kita ke bab taharah, yaitu tentang wudhu. Definisi wudhu sendiri menurut bahasa yaitu bersih dan indah, sedangkan wudhu menurut istilah yaitu membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fardu wudhu, syarat-syarat wudhu, sunnah-sunnah wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama adalah fardu wudhu. Fardu wudhu ada 6. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh wajah, yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku-siku, dan yang keempat adalah mengusap sebagian kepala atau mengusap sebagian rambut. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu tertib. Lalu syarat-syarat wudhu. Syarat-syarat wudhu yang pertama yaitu Islam, yang kedua tamyiz, yakni bisa membedakan hal baik dan buruknya suatu pekerjaan, yang ketiga tidak berhadas besar seperti haid, nifas atau junub, dan yang keempat bersucinya dengan air yang mensucikan, yang kelima tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu seperti cat, tato ataupun getah, dan yang keenam yaitu mengetahui mana yang wajib atau fardu dan mana yang sunnah. Lalu dan yang ketujuh yaitu terus menerus. Lalu ke sunnah-sunnah wudhu. Sunnah-sunnah wudhu menurut kitab Safinatun Najah yaitu ada 11. Yang pertama yaitu membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan, berkumur-kumur, lalu membasuh lubang hidung atau memasukkan air dan mengeluarkan air dari hidung. Yang kelima membasuh sunnah tersebut secara 3 kali. Yang keenam membasuh seluruh kepala. Yang ketujuh membasuh kuping, dohir dan batinnya. Yang ke-8 menyela-nyela jenggot. Yang ke-9 menyela-nyela jari. Yang 10 mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Yang 11 terus menerus dilakukan secara runtut. Lalu hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu yaitu yang pertama keluarnya hadas atau najis dari salah satu lubang, yaitu dubur dan dubul. Lalu tertidur nyenyak, yaitu tertidur dengan pantatnya menempel ke lantai. Terus yang ketiga hilangnya akal hingga pingsan atau mabuk. Yang keempat bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya atau yang boleh dinikahi. Lalu yang kelima memegang kemaluan dengan telapak tangan, yaitu tanpa adanya pembatas. Baiklah, kita masuk ke bab taharah, yaitu tentang tayamum. Definisi tayamum menurut bahasa yaitu al-qasdu atau menyengaja.
Sedangkan definisi tayamum menurut istilah yaitu mengusap muka dan tangan dan kedua belah tangan dengan debu yang suci. Dengan tayamum atau tayamum sendiri itu dapat menggantikan wudhu dan mandi dengan syarat-syarat tertentu. Sebab-sebab tayamum itu ada 3. Yang pertama, tidak adanya air, di suatu wilayah tertentu. Lalu yang kedua, berhalangan menggunakan air atau sakit, sehingga saat kita menggunakan air malah tambah sakit atau memperparah keadaan. Terus yang ketiga adalah air itu diperlukan untuk kebutuhan yang lain atau kebutuhan yang lebih penting. Nah, lalu kita masuk ke bab rukun tayamum. Nah, rukun tayamum itu yang pertama adalah niat, yaitu atau untuk dibolehkan mengerjakan sholat. Maksudnya tayamum itu berniat ketika untuk mengerjakan sholat. Nah, yang kedua yaitu memindahkan debu dari tempatnya ke wajah dan tangan. Yang ketiga, mengusap muka dan debu dengan sekali usapan. Yang keempat, mengusap 2 belah tangan hingga siku-siku dan debu sekali usapan. Yang kelima, tertib atau beruntutan. Ya, di sini yang dimaksud mengusap itu bukan mengusap seperti saat kita berwudu ya, tetapi cukup mengusap sekali saja, bukannya mengoles-ngoles hingga rata seperti saat kita berwudu. Lalu syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum sendiri yaitu debu yang digunakan itu belum digunakan untuk bersuci, itu tidak bercampur dengan sesuatu hal. Yang kedua, mengusap wajah dan kedua tangan sampai siku. Yang ketiga, terlebih dahulu menghilangkan najis ketika mau bertayamum. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Yang kelima, tayamum itu hanya dapat digunakan sekali dalam waktu sholat fardu atau sholat sunnah lah. Nah, hal-hal yang membatalkan tayamum itu seperti segala yang membatalkan wudhu, lalu melihat air sebelum sholat, kecuali bertayamum karena sakit. Yang ketiga, murtad atau keluar dari Islam. Dasar hukum tentang berwudu dan tayamum. Dasar hukum tersebut sudah ada dalam Quran surat Al-Maidah, yaitu ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal khaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi
dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Nah, untuk praktek langsung saja kita ke praktek tayamum. Nah, praktek tayamum yang pertama adalah dengan niat. Nah, intinya di sini kita lebih baik menandai dulu gini. Agar apa? Agar menghindari debu itu mustamal. Yang pertama itu niat itu ada ketika kita mengambil debu dan saat membasuh muka. Nah, saya akan mempraktekkan niat saat membasuh muka. Langsung saja ke tata caranya. Yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil debu yang gini yang sudah digaris tadi. Gini. Kita tepuk-tepukkan dulu. Atau juga bisa dengan ditiup. Tepuk-tepukkan, lalu mengusap bagian wajah. Yaitu bisa dengan gini ataupun dengan mendahulukan yang kanan dulu. Saya akan menggunakan pendahuluan yang kanan dulu. Habis gini, terus nawaitu tayammuma listifahatis sholati fardalillahi ta'ala. Habis jenggot-jenggot rata, lalu yang atas. Nah, ketika mengusap tangan itu begini, dari bawah dulu, terus gini. Nah, usahakan ibu jari bertemu ibu jari agar debu yang tadi tidak mustakmal. Yang kiri pun juga. Nah, sebelumnya jangan lupa praktek tayamum tersebut dipraktekkan secara runtut atau ya berurutan. Sekian praktek dari saya. Baik, langsung saja kita melanjutkan bab selanjutnya, yaitu tentang sholat untuk musafir. Sholat untuk musafir itu terbagi menjadi dua, yaitu sholat qashar dan sholat jamak. Saya akan membahas tentang sholat qashar terlebih dahulu. Sholat qashar adalah meringkas jumlah rakaat sholat, yang mana rakaat itu 4 rakaat menjadi 2 rakaat, seperti mengqashar sholat isya, duhur, dan asar. Syarat-syarat sholat qashar yaitu sholat qashar bisa dilaksanakan ketika kita sudah dalam perjalanan melampaui batas kota. Yang kedua, perjalanan tersebut kita lakukan untuk perbuatan yang baik dengan tujuan tidak maksiat. Yang ketiga, sholat yang boleh di qashar itu hanya sholat yang rakaatnya 4 dan bukan qadha. Yang keempat, niat mengqashar pada waktu takbiratul ihram. Yang kelima, tidak makmum kepada orang yang bukan musafir atau tidak makmum kepada orang yang bermukim di situ. Yang keenam, menurut Abdurrahman Al-Jazari dalam Kitabul Fiqih Alat Madhahibil Arba'ah dinyatakan jarak minimal yang harus ditempuh oleh musafir untuk melaksanakan sholat qashar yaitu 81 km. Lalu kita akan membahas selanjutnya, yaitu tentang sholat jamak. Sholat jamak ialah sholat yang dikumpulkan atau menggabungkan dua sholat dalam satu waktu sekaligus. Misalnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, di dalam waktu itu ada dua macam pelaksanaan sholat jamak, yaitu ada jamak takdim dan ada jamak takhir. Yang pertama yaitu tentang jamak takdim. Jamak takdim itu dikerjakan di awal waktu sholat yang pertama. Seperti kita mengerjakan sholat jamak takdim duhur dengan asar, kita mengerjakannya di waktu duhur. Nah, syarat-syarat jamak takdim yaitu yang pertama dikerjakan dengan tertib, ya ini sholat yang pertama misalnya duhur dahulu kemudian asar dan maghrib dahulu kemudian isya. Yang kedua yaitu niat jamak dilakukan pada sholat yang pertama. Dan yang ketiga yaitu beruntutan antara keduanya, ya ini tidak boleh ada sela di antara melaksanakan dua sholat tersebut. Seperti ketika sudah selesai salam sholat duhur, nah kita langsung berdiri segera
melaksanakan sholat asar tanpa ada sela atau jeda yang lainnya. Lalu yang kedua yaitu sholat jamak takhir. Jamak takhir yaitu syarat-syaratnya yaitu sebelum masuk ke syarat jamak takhir itu adalah sholat yang dikerjakan di waktu sholat yang akhir, maksudnya ketika zuhur dengan asar kita mengerjakannya di waktu asar. Syarat-syarat sholat jamak takhir yaitu yang pertama, niat jamak takhir dilakukan pada sholat yang pertama. Jadi kita itu udah niat dari sholat yang pertama sebelum melaksanakan sholat jamak takhir. Seperti ketika kita mau bepergian, nah di situ bahwasanya sudah mencapai syarat-syarat jamak tersebut, maka contohnya ketika mau mengerjakan sholat duhur dengan asar, maka kita udah berniat dari sholat yang pertama. Jadi sholat jamak takhir itu tidak boleh dilakukan niatnya pada pas waktu masuk asar itu, tapi niatnya dilafalkan pas waktu sholat. Nah, pelaksanaannya itu di sholat asar, atau maghrib dengan isya pelaksanaannya di waktu isya. Nah, yang kedua masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua. Baiklah, lalu kita masuk ke dalil sholat qasar, yaitu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Shadaqallahul azim. Yang artinya dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar sholat. Jika kamu takut diserang oleh kaum kafir, sesungguhnya kaum kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Itulah dalil surat qasar yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 110. Lanjut saja kita ke video berikutnya. Baiklah, selain sholat jamak dan qasar, juga ada sholat jamak qasar. Nah, pengertian jamak qasar di sini yaitu menggabungkan sekaligus meringkas dua sholat dalam satu waktu, menggabungkan dua sholat serta meringkas rakaatnya. Nah, yang dapat diringkas yaitu sholat zuhur dan sholat asar yang dapat dijamak dan diringkas. Sedangkan sholat isya dan maghrib itu tidak dapat dijamak qasar, karena sholat maghrib itu terdapat 3 rakaat, jadi tidak bisa diqasar ya. Langsung saja kita ke pelafalan niat. Jadi yang tadi itu seperti sholat zuhur dengan asar, jamak takhir atau jamak takdim, kita juga bisa meringkasnya. Lalu kita ke pelafalan niatnya. Nah, yang pertama yaitu pelafalan niat jamak takdim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri arba'a rak'ataini jam'an taqdimin fardalillahi ta'ala. Yang kedua yaitu niat sholat jamak takhir yang dilakukan pada sholat asar, yaitu niatnya usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri arba'a rak'ataini mustaqbilal qiblati jam'an takhirin fardalillahi ta'ala. Yang kedua yaitu niat sholat jamak qasar yang lafalnya usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri arba'a rak'ataini mustaqbilal qiblati jam'an takdimin atau jam'an takhirin qasran lillahi ta'ala, qasran fardhu lillahi ta'ala.
Sekali lagi, usolli fardhu dhuhri arba'a rak'ataini majmu'an bil 'asri mustaqbilal qiblati jam'an ta'khirin atau jam'an ta'dimin qasran fardalillahi ta'ala. Baiklah, itu adalah niat-niat sholat qasar dan jamak sekaligus juga sholat jamak qasar. Baiklah, kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang tata cara sholat musafir tersebut. Yang pertama yaitu tata cara sholat qasar. Tata cara sholat qasar itu ya sama seperti sholat fardu, tetapi berbedanya pada rakaatnya. Ketika sholat fardu isya, maghrib, isya, duhur, asar itu 4 rakaat semua, tetapi pada qasar itu meringkas rakaat sholatnya menjadi 2 rakaat sholat. Jadi qasar itu 2 rakaat sholat. Tetapi rukun serta syaratnya juga seperti sholat fardu pada umumnya. Juga berwudu terlebih dahulu, takbiratul ihram hingga salam. Lalu yang kedua yaitu tentang sholat jamak takdim dan jamak takhir. Nah, pada jamak takdim tata caranya yaitu menggabungkan 4 rakaat sholat dengan 4 rakaat sholat duhur dengan asar. Nah, jamak takdim itu tata caranya dilakukan pada saat sholat duhur, di waktu duhur maksudnya. Tata caranya tersebut ya seperti sholat pada umumnya, tidak boleh ada jeda ketika melaksanakan kedua sholat tersebut. Seperti ketika habis salam waktu sholat duhur, nah tanpa ada jeda kita langsung berdiri lagi melakukan sholat asar. Lalu ke sholat jamak takhir ya, seperti juga jamak takdim, tetapi bedanya jamak takhir itu tata caranya dilakukan di saat sudah berkumandangnya adzan asar atau di waktu asar. Seperti juga tadi sholat tersebut itu tata caranya juga rukun-rukun sama syaratnya itu juga seperti sholat fardu pada biasanya. Hanya waktu dan niatnya yang berbeda, dan serta syarat-syaratnya juga berbeda. Ada sebab-sebab tertentu kan ketika kita harus diperbolehkan melaksanakan sholat qasar jamak dan jamak qasar. Nah, lalu tata cara jamak qasar, tata cara sholat jamak qasar. Tata cara sholat jamak qasar itu yaitu meringkas sekaligus menggabungkan 2 sholat sekaligus. Menggabungkan 2 sholat dan sekaligus meringkas rakaatnya. Seperti sholat duhur dengan asar, kita mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, rukun dan yang lain-lainnya itu juga seperti sholat fardu pada umumnya, berwudu dahulu, takbiratul ihram sampai al-fatihah, lalu rukuk sujud, salam. Seperti sholat pada umumnya lah. Nah, baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya banyak salahnya. Jikalau saya banyak salah itu dari diri saya sendiri, dan jika ada lebihnya itu dari Allah. Sekian video dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel berikutnya, guys.